Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Good News kali ini, kita akan membahas satu topik mengenai bertarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertarah itu artinya menahan hawa nafsu. Bisa dengan memantangin kesenangan, berpuasa, atau bertapa, atau mengasingkan diri. Di Alkitab kita bisa baca 1 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarah. Bertarah itu artinya berpantang, berpuasa, atau menahan hawa nafsu yang tidak baik atau berbahaya. Kadang ada saatnya kita harus menyangkal diri dari segala sesuatu yang menyenangkan, dan kita berdoa agar kita selalu dimampukan untuk melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada mulai Tuhan memberikan Adam dan Hawa kebebasan untuk memakan hampir semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tapi hanya satu buah dari pohon pengetahuan yang tidak boleh mereka makan, untuk menilai ketaatan atau ketidaktaatan atas perintah Tuhan. Di bagian otak kita ada satu yang namanya lobus frontal, merupakan bagian otak besar yang terbesar hampir sepertiga dari bagian dari otak kita. Berperan penting dalam merencanakan, menilai, menalar atau mengambil keputusan, untuk berbicara, mengingat, emosi, kepribadian, dan kemampuan motorik serta koordinasi gerakan kita. Penyebab kerusakan lobus frontal bisa karena cedera kepala, stroke, infeksi, tumor, penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, juga oleh bahan-bahan kimia seperti alkohol atau narkoba. Ternyata salah satu bentuk paling umum dari kerusakan lobus frontal berasal dari pilihan gaya hidup yang tidak sehat atau tidak baik. Karena lobus frontal sangat sensitif terhadap efek bahan kimia seperti alkohol atau narkoba. Tanda-tanda kerusakan lobus frontal ialah gangguan daya nalar, gangguan ingatan, gangguan emosi, gangguan perilaku, serta gangguan gerakan. Pada saat ini kita akan membahas mengenai alkohol. Alkohol atau etanol disebut juga etil alkohol. Atau alkohol saja adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, bisa juga berfungsi sebagai desinfektan. Satu lagi metanol yang disebut juga metil alkohol atau spiritus. Ada sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, dan sangat beracun. Hubungan alkohol dan GABA. GABA ialah gamma aminobutyric acid, suatu asam amino yang bekerja sebagai neurotransmitter pada sistem saraf pusat di otak kita, berfungsi menurunkan aktivitas neuron yang diikatnya, sehingga memiliki efek menenangkan aktivitas saraf. Ketika kita minum alkohol, dia akan menghambat GABA di perjalanan saraf, sehingga kita bisa mengambil tindak-tindakan di mana kesadaran kita biasanya tidak akan melakukannya, seperti buka busana di tempat umum, yang kita bisa baca di Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia atau Nabi Nuh minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Hubungan anggur merah dan alkohol. Kulit anggur merah sangat mengandung banyak flavonoid sebagai antioksidan yang baik untuk mengurangi resiko penyakit jantung, tapi bukan alkoholnya. Hubungan alkohol dengan kanker. Alkohol bisa menyebabkan pelemakan hati atau fatty liver, pengerasan hati atau kita sebut sirosis hepatis, kanker hati, dan juga kanker tenggorokan. Hubungan alkohol dengan masalah sosial juga banyak. Bisa menyebabkan meningkatnya kejahatan seperti pencurian, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, sampai pembunuhan serta kecelakaan lalu lintas dan bunuh diri. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa
ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa masuk melalui pilihan manusia, karena pilihan atau keputusan itu memberontak melawan perintah Tuhan. Pada Injil Lukas 21 ayat 34 dikatakan nasihat supaya kita berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan sampai tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Dan kita juga diingatkan di Galatia 5 ayat 21, barang siapa yang hidup menurut salah satu perbuatan daging seperti kemabukan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 12, 19, 20 dikatakan, segala sesuatu hal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan jangan lupa protokol kesehatan 5+1M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak 1-2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta meningkatkan imunitas dan iman. Tuhan Yesus memberkati.